Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin ma'mul wa ala salahis sya'an zahiran wa batinan wa anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yakbiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 56 paling bawah ya. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa minas sani ada iya wa minas sani atiyatul mahri wan nafaqati wa nahwihima. Dan dari bagian yang kedua tentang bahwa laki-laki itu dianggap qawamun 'alan nisa ya, mengungguli perempuan. Atiyatul mahri, pemberian mahar, mas kawin. Pemberian mas kawin itu dibebankan kepada laki-laki untuk berapa hal. Dalam fikih mas kawin diperuntukkan bagi dua hal ya. Pertama bagi akad. Akad yang terjadi antara suami istri. Kedua bagi hak pemanfaatan al-bud'i. Gimana ngejelasinnya ya? Hak penggunaan atas sesuatu yang paling istimewa dalam perempuan. Paham ya? Paham gak sih? Hak tidur bareng. Nah, paham. Ya, bener. Nanti misalkan begitu susah ya. Misal seorang suami menghutang mas kawinnya, saya terima nikah dan kawinnya anak bapak dengan mas kawin utang misal ya, tempo udah tuh kan boleh ya mas kawin ngutang ya, boleh lah. Mas kawinnya misalnya 100.000 rupiah ngutang. Nah tiba-tiba belum sempat tidur bareng cerai.
maka si suami hanya dibebankan membayar separuh mahar untuk apa? Untuk akad, kan akadnya sudah terjadi. Gitu loh ya. Jadi mas kawin itu diperuntukkan bagi dua hal, akad dan hak menikmati istri. Menikmati, emang nikmat loh ya. Lah iyalah. Jadi itu hak kewajiban suami. Wal nafaqati wa nahwihima, termasuk nafkah. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin itu kewajiban suami, tanggung jawab suami. Berarti hak istri. Kalau nafkahin orang lain boleh. Ya bahasanya bukan nafkahin, sedekah aja. Ya. Suka ada orang iseng, neng sini neng, abang nafkahin mau nggak gitu. Bisa-bisa aja sih abang, maksudnya sedekah gitu. Boleh aja. Niat sedekah mah asal jangan ada pamrih. Maksudnya semata-mata sedekah aja udah. Ya. Wa nahwihima, dan selain hal keduanya. As-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang soleha itu adalah qanitatun ay muti'atun li azwajihinna. Wanita-wanita soleh itu adalah mereka yang senantiasa taat kepada suami mereka. Taat ke suami. Kalau taat berarti nurut pada perintah. Perintah yang gimana? Semua perintah asalkan tidak bertentangan dengan agama. Hatta perintah yang mubah. Hatta perintah yang mubah, yang hukumnya boleh, ya ditaatin lah. Apalagi perintah-perintah yang terkait dengan persoalan-persoalan kewajiban agama. Itu. Jadi ciri wanita solehah adalah kalau dalam dirinya ada unsur ketaatan kepada suami. Gitu. Buat ditaati. Tapi kalau perintahnya sudah menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan agama, tidak wajib taat, bahkan kalau ditaati bisa jadi berdosa. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat bagi makhluk dalam hal yang mendurhakai Allah Ta'ala. Misal suaminya nyuruh ke istrinya melakukan sesuatu yang berdosa, itu enggak boleh. Nyuruhnya enggak boleh, taatnya pun tidak boleh. Itu. Ini kan perintah suami Pak Ustadz. Iya, perintah suami. Suami kan cuma makhluk, masa iya perintah makhluk harus bertentangan dengan perintah khalik gitu ya? Enggak boleh. Atau misal ada seorang suami menghukum istrinya, meminta istrinya supaya sujud sama dia. Sujud, laksana sujud. Dilarang. Jangan melakukan aktivitas yang menyerupai aktivitas kepada Allah Ta'ala. Cukup dengan bersungkem saja. Jangan sampai sujud kayak sujudnya laksana kita sujud ke Allah Ta'ala ya. Jadi, ya, udahan yuk lah.
hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Mereka juga adalah perempuan-perempuan yang senantiasa memelihara diri atau menjaga diri lil ghaibi, dari lantaran ketiadaan suaminya, ay lima yajibu alaiha hibduhu, ay halu ghaibati azwajihinna minal furuji wa amwaliz zawji wa sirrihi wa amtiati baitihi. Perempuan yang taat, yang solehat adalah perempuan yang senantiasa menjaga diri terhadap apa-apa yang wajib atasnya untuk memeliharanya saat suaminya tidak ada di rumah. Apa yang harus dijaga? Minal furuj, dari kehormatannya, farji boleh untuk suaminya, ya. Wa amwaliz zauji, dan harta suami harus dijaga saat suaminya sedang tidak ada di rumah gitu. Wasirrihi, dan rahasia suami, jangan suka demen ngobrolin rahasia laki sendiri di depan orang lain. Kesel gua sama aki-aki. Ngapa po? Semalam kan malam Jumat ya. Iya, emang kenapa? Dia kata malam Sabtu. Ya begitu doang. Tapi memang kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang tapinya. Udah jangan suka membuka rahasia kejelekan suami kita, ya. Seperti halnya kita juga para suami kagak suka ngobrolin rahasia kejelekan istri-istri gitu, ya. Harus dijaga ya. Wa amtiati baitihi, dan barang-barang berharga yang ada di rumah suaminya dijaga sama dia. Bima hafidallah, bihibdihi iyahunna wa bitaufiqihi lahunna aw bil wasiyati, dari lantaran bahwa Allah juga telah menjaga diri mereka melalui taufik yang Allah berikan pada istri-istri itu, pada perempuan-perempuan yang berstatus istri, untuk menjadi orang-orang yang mampu menjaga apa yang wajib dijaga oleh mereka, atau berupa wasiat dari Allah Ta'ala dia jalankan kaitan dengan perintah itu, au binahyihinna andil mukhalafati, atau dengan bahwa Allah melarang mereka untuk berselisih atau berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Mukhalafah namanya, itu kan bagian dari anugerah. Salah satu dari bagian dari anugerah adalah ketika Allah memberi taufik pada kita untuk memiliki hati yang sejalan dengan apa yang Allah mauin gitu ya, apa yang Allah inginkan gitu. Itu taufik. Makanya saya ingin sering-sering bilang, kita jangan terlalu sering berada di satu tempat yang sebetulnya Allah menginginkan dia kehilangan kita gitu. Seperti halnya juga jangan terlalu sering kehilangan di tempat yang Allah ingin menemukan diri kita gitu. Terlalu dalam kayaknya ngomong nih, gini. Ini contoh pengajian nih. Kita hadir di sini ya. Ini adalah tempat di mana Allah ingin menemukan diri kita. Kitanya ada. Allah senang. Tapi kalau Allah menginginkan kita ada di sini dan dia tidak temukan kita nih, kemana nih kita nggak ngaji misal. Allah nggak suka. Ternyata ditemukanlah diri kita di tempat yang Allah menginginkan kita nggak ada gitu. Tempat kemaksiatan misal. Jadi itu bagian dari anugerah yang Allah berikan pada manusia. Menjadi orang
dengan hati yang selalu seiring sejalan dengan apa maunya Allah. Terlebih-lebih kaum perempuan. Ketaatan yang hebat pada seorang suami itu membawa hebat perempuan gitu, ya. Enggak ditemukan ada hadis yang memberikan jaminan masuk surga pada laki-laki, enggak ada, suami. Justru yang ditemukan adalah hadis tentang jaminan masuk surga buat para istri. Ya kuncinya asal suami ridho kan. Walaupun nanti pada kenyataannya di akhirat, sebelum Allah memeriksa langsung para istri, dipanggil dulu lakinya gitu. Suaminya dipanggil. Ditanya tuh, bagaimana istrimu selama menjadi pendampingmu gitu. Ya. Karena seseorang menjadi pendamping orang lain itu memang takdir Allah Ta'ala. Nanti Allah akan menghukumi istri itu tergantung penuturan suaminya, ya. Maka berbaik-baiklah di hadapan suami sebaik ketika suami tidak ada. Jangan baik depan doangan, di belakang mau ngomongin, jangan. Kagak boleh, ya. Jadi bukan apa-apa, Bu. Dunia mah dunia nih ya. Kita mau hidup jungkir balik juga aman aja ya. Aman mau jungkir balik kayak mau apa kayak mau semu gue kayak aman. Nggak ada orang lagi ngaji dia ngobrol tiba-tiba disambar petir, kagak ada kan. Orang-orang sholat maghrib dia mancing, kagak ada kan, tiba-tiba dimatiin sama Allah kan. Aman dah, udah aman. Dunia namanya juga ya. Dunia itu kalau bicara dunia, tapi kita ini sedang dalam proses menuju ke sono. Jadi kita semakin ke sini semakin ke sono ya hidup kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar, dipanggilnya Abu Hurairah. Kalau diterjemahin bapak kucing bapak kucing kalau diterjemahin mah Abu Hurairah, Abu bapak, Hurairah anak kucing gitu. Rasulullah bersabda, khairun nisa'i imro'atun idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang bila mana engkau melihatnya, memandangnya, nyenengin, dilihatnya nyenengin. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang kalau dilihat nyenengin gitu, bikin seneng ya. Nah kalau lagi suami ngeliatin ibu nyengir, biar dia seneng. Senyum, bukan nyengir ya, senyum gitu. Jangan cemberut. Pokoknya biar dia seneng dah, gimana caranya terserah ya. Wa in amartaha atau atka, dan bila mana engkau perintahkan, setiap kali diperintah dia taat gitu. Dilihatnya nyenengin, disuruhnya nurut gitu. Itu sebaik-baik perempuan dalam hadis ya. Wa in gibta anha habidot kapi malika wa nafsiha. Dan jika engkau sedang tidak berada di dekatnya, lagi keluar, lagi kemana gitu, keluar kota, keluar negeri, keluar rumah, padahal di belakang doang, belakang rumah gitu. Kalau engkau sedang tidak ada di dekatnya, hafidhot ka fi malika wa nafsika, dia akan senantiasa menjagamu dalam hal hartamu dan dirinya. Jadi perempuan yang bisa menjaga diri pada saat suaminya sedang tidak ada. Jadi kalau ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam,
suami saya sedang tidak ada di rumah, jadi saya tidak bisa menerima tamu. Kalau begitu Bapak sampaikan aja dah maksudnya mengapain, gitu ya. Untuk tamu-tamu laki-laki yang statusnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga, ya seperti itulah seharusnya sifat atau sikap seorang istri. Kecuali tamu itu dengan beberapa orang yang lain yang sekiranya bisa dipercaya dan tidak menimbulkan fitnah. Misal datang Pak RT nih, Pak RT, kalau RT datang pasti sama Hansip nih. Kalau udah RT datang sama Hansip pasti urusannya nagih bulanan nih. Masukin aja, maksudnya silahkan disuruh masuk, ikut sertakan orang lain sebagai saksi, ya kan? Dan tujuannya juga jelas gitu. Karena biasanya juga datang kagak buat ngapa-ngapain, nggak yang aneh-aneh kan? Jadi kalau dipastikan tidak menimbulkan tuhmah, apa tuhmah? Prasangka buruk dari orang lain, silahkan. Tapi sekiranya bisa menimbulkan tuhmah, nah, istri yang baik itu begitu. Mohon maaf, saat ini suami saya sedang tidak ada di rumah, dan kalau kebetulan Bapak berkepentingan dengan suami saya, maka tunggu sampai dia datang. Atau Bapak titip pesan ke saya, nanti saya sampaikan. Gitu loh ya. Nah itu sebetulnya kayak gitu. Habis gimana lagi coba? Itu dalam rangka menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Emang segitu ngeresnya kah hidup gitu ya? Oh bisa berkemungkinan buat menimbulkan hal-hal lebih besar lagi. Kan setan mah kagak pernah diem. Gitu. Bu, itu orang kalau sholat, kalau ngaji ya, emang setan kagak ikutan? Hah? Ikutan ya? Ikutan. Pertama gini, pertama diganggu jangan sampai ikut sholat, ikut ngaji. Kagak mempan nih ceritanya. Wah biarin, gak mempan mah, biar dia ngaji, biar dia sholat. Kita kelitikin aja hatinya, gitu kira-kira. Digelitikin hatinya, biar timbul perasaan-perasaan ini itu gitu ya. Jadi jangan kira bahwa kalau kita sedang melakukan kebaikan bebas dari keterlibatan setan untuk ikut berada di tengah-tengah kita. Maka bisa dipastikan, apalagi kalau kita berada pada hal-hal yang memungkinkan terjadinya hal buruk. Nah itu. Jadi pastikan Bu, bahwa setiap kali suami sedang tidak ada di rumah, maka terjaga baik hartanya dia maupun diri kita. Itu ya. Itu kalau sudah begitu, resmi dalam teks hadis, ibu-ibu mendapatkan predikat sebagai wanita yang soleha, ya, yang soleha. Soleha itu artinya al-qaim bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang bisa memenuhi tuntutan dia dengan Allah dan bisa memenuhi tuntutan antara dia dengan sesama. Siapa sesama? Suami. Khususnya suami, paling dekat itu hubungannya. Walaupun tadinya orang lain. Bahkan mohon maaf, dari status pembatalan masih seperti orang lain. Ya. Coba aja pikir, ibu-ibu di rumah nih, ada anak, ada mantu, ada mertua, ada suami. Cuma dengan suami yang batal. Bener? Sama mantu batal nggak? Tidak. Sama mertua? Lebahan sama suami batal nggak? Batal ya. Tapi sungguh pun begitu, status kesuamian itulah yang memperkuat hubungan antara ibu dengan suami. Itulah agama serta merta merubah status seseorang dari yang tadinya sangat orang lain menjadi sangat
dekat hubungannya, walaupun ada satu sisi yang tetap tidak berubah, yaitu pembatalan. Maka hak dan kewajibannya dipastikan harus terpenuhi. Jadi nanti hadisnya singkat saja. Siapa saja seorang perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dakholatil jannah, masuk surga. Ya, mudah-mudahan ya. Ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Banyak kali didengaran yang aneh-aneh ya. Namanya juga zaman akhir ini aneh banget. Yang dulu kagak ada sekarang ada. Gitu. Yang dulu kagak pernah terjadi sekarang terjadi. Jagain dah, jagain. Jagain keluarga, jagain anak gitu. Zaman akhir ini biar gimana juga ya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang solehan soleha. Suami ibu-ibu jadi suami yang soleh juga ya. Nah, moga-moga Allah ampuni dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Saya ambil lupa menyampaikan terima kasih ke ibu-ibu semua atas sesuatu yang telah sampai ke saya dari ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi sesuatu buat ibu-ibu ya, jadi pahala ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.